Kira-kira apa konsekuensi terburuk dan apa yang mesti mereka harus lakukan? Pertama itu adalah keberadaan PMI kita, di mana nyawa mereka itu menjadi taruhan. Gimana situasi tenaga kerja kita yang diberangkatkan? Ini memang bagian dari pengalaman yang harus kita jadikan acuan atau pengalaman yang terbaik di dalam hidup ini. Apakah pemerintah sudah hadir? G-Talk, bicara penting, penting bicara. Pak Diana, Lajeng Rauh, Dr. Nyoman Diana. Saking dianya roh. Oh, kebetulan asal dia memang gini ya. Dan tim di keadaan masih dekat. Pak Diana niki penggiat pendidikan dan ketenaga kerjaan, terutama untuk tenaga kerja ke luar negeri nggih. Betul. Sudah lama, termasuk senior lah di Bali. Sejak 2002 sampai Udah berapa yang dikirim? itu udah ribuan. Iya. Nah, kemudian animo masyarakat Bali, semeton Bali untuk berangkat nih ke luar biasa masih bagus juga. Ya, harus kita akui secara jujur bahwa hasilnya di samping memang animo masyarakat sendiri. Dan di sisi lain masalah pilihan ini menjadi kendala. Misalnya apa sih yang mereka bisa lakukan di Bali? Karena kita kan selain pariwisata dan budaya, kita tidak memiliki tambang, gas, minyak, dan lain sebagainya. Namun itu satu-satunya pilihan itu jatuh pada hospitality atau pariwisata. Ya. Kurang lebih ya mungkin ada 65-70% yang hidup di sektor Pariwisata niki. Berapa tenaga kita di luar? Terus kemana mereka lebih banyak bekerjanya? Kalau kita lihat dari sisi persentase itu 65%-70% itu mereka ada kerjanya di kapal pesiar. Dan sisanya baru di land base. Misalnya ya, di Amerika, ada di Eropa, Timur Tengah, Australia, dan lain sebagainya. Timur Tengah nih. Situasi sekarang kayak begini gimana? Ini yang jadi concern kita bersama. Saya kira ini kondisi eskalasi yang terjadi, kita ketahui bersama bahwa adanya eskalasi antara Amerika, Israel melawan Iran ini tentu berdampak pada kita semua di Indonesia, terutama saat ini Indonesia sendiri sedang diuji, bukan diuji lewat senjatanya ya, tapi diuji atas ketahanan, sinergi dan ekonomi atau sustainability kita ke depan, dan juga bagaimana kita menjaga martabat bangsa kita, terutama terhadap keberadaan pekerja migran kita Indonesia yang berada di atau bekerja baik secara legal maupun mandiri di kawasan wilayah konflik tersebut ya, di Timur Tengah ya. Timur Tengah nih ya. Tidak hanya yang di darat, Pak, yang di laut juga. Betul. Kira-kira apa konsekuensi artinya terburuk ketika konstelasi terus semakin menghangat terkait dengan ketenaga kerjaan yang pekerja imigran itu, dan apa yang mesti mereka harus lakukan? Iya, mudah-mudahan ya kita tentu semua berharap bahwa eskalasi ini atau keadaan ini, kondisi ini bisa cepat berakhir, itu harapan kita semua tentunya. Tapi kalaupun toh akhirnya terjadi hal-hal di luar kemampuan kita ya, tentu ini akan berdampak pada yang paling pertama itu adalah keberadaan atau eksistensi dari PMI kita.
baik yang sea base maupun land base, di mana nyawa mereka itu menjadi taruhan. Bisa jadi kena rudal nyasar dan nyasar lain sebagainya. Nah, harapan kita dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan pekerja kita di sana yang berada khusus di wilayah zona konflik itu cepat-cepat menghubungi KBRI ya, melaporkan diri bahwasannya mereka berada atau bekerja di hotel benar dan berapa jauh dari ini wilayah konflik. Nah, itu harus segera. Tujuannya adalah bila mana eskalasi terus berkembang dan berpotensi untuk menghilangkan harapan mereka, tentu pemerintah dan agensi si employer akan mengambil langkah-langkah strategis untuk misalnya bagaimana agar diupayakan untuk dikembalikan segera ke tanah air. Ataupun mungkin bisa dipindah ke negara yang lebih aman, saya kira solusi. Sudah ada upaya evakuasi Pak? Sejauh ini yang berada di Iran udah pasti harus evakuasi dengan super cepat, bukan lagi cepat, tetapi dan juga Israel, tetapi wilayah yang terdekat yang terdampak, tentu mereka harus juga mengambil langkah yang lebih cepat. Terutama pemerintah kita yang berhubungan dengan pekerja migranin harus melakukan pendataan yang secara real time, yang akurat. Nah, ini saran saya adalah digitalisasi platform atau mobile app ini harus segera dioptimalkan sehingga bisa mengetahui keberadaan pekerja migran. Tapi saya ada masalahnya, ada yang juga yang bekerja yang resmi, yang legal, ada yang mereka mandiri, kadang enggak ini pakai. Nah, ini karena undang-undang kita memang mengizinkan bahwasanya untuk berangkat mandiri itu boleh. Dan itu tidak ada hak yang salah. Nah, di sisi lain juga berangkat secara legal, resmi dan formal itu menjadi kewajiban. Nah, maka itu hadirlah adanya agensi atau dengan izin yang sekarang bernama PTKMI. Siapapun bagi kru atau pekerja yang ingin bekerja di kapal pesiar, kapal ikan, kapal kargo, kapal tanker, ya itu apalagi kapal pesiar itu boleh mencari mengikuti pelatihan keselamatan tersebut di Sidiara Barite. Di dia nyari Iya, betul di Mas Ubud. Ya. Kalau Pak Bagus pernah lewat, makin ada bangunan gedung yang berbentuk kapal pesiar, satu-satunya di Indonesia, gedung sekolah yang berbentuk kapal pesiar. Nah, itulah Diana Military School. Pak Yamin, coba yang ceritakan misalnya bagaimana mengawali ini kan sudah dari 2002. Sudah 24 tahun ya. Ya, lama sekali. Tapi Pak Man lihat dinamikanya, Pak Diana lihat dinamika atau apa gimana situasi baik keagenan kita maupun situasi tenaga kerja kita yang diberangkatkan, gimana situasi? Artinya selama 24 tahun Pak Diana merekod. Ya tentu kalau melihat waktu yang sedemikian cukup lama nih saya, jadi udah pasti yang namanya pengalaman yang enak, pengalaman kurang mengenakan, apalagi yang kadang-kadang di luar konteks kesadaran kita itu terjadi. Nah, ini memang bagian dari pengalaman yang harus kita jadikan acuan atau pengalaman yang terbaik di dalam hidup ini. Ya, penipuan itu terjadi kadang ada unsur yang memang kesengajaan ataupun yang kekurang pengetahuan mereka.
Nah, kesengajaan itu mungkin karena adanya keinginan untuk punya uang banyak cepat, itu bisa terjadi, atau bisa terjadi karena suatu kesalahan individunya tidak memahami atau kurang memahami aturan yang seharusnya dilakukan. Misalnya begini, suatu job order yang kalau kita bicara darat itu kan wajib pertama harus memiliki izin yang namanya khusus untuk land base atau P3MI. Yang kedua, wajib memiliki surat penunjukan dan job order atau job demand daripada si pemberi pekerja itu sendiri. Misalnya contoh Turki. Nah, dengan job demand tersebut itu harus diverifikasi dan dilegalisasi oleh KBRI setempat, kemudian dilegalisasi lagi di Indonesia di Kementerian PDI Indonesia. Nah, setelah itu baru ada yang namanya SIP, surat izin berekrut. Nah, setelah itu keluar, kita bisa melihat misalnya perlu waiter selama seorang, perlu cleaner 50 orang. Nah, ini wajib dipenuhi atas permintaan sesuai dengan itu. Nah, itu baru namanya job yang resmi dan boleh melakukan rekrutmen atau merekrut tenaga kerja di Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Kalau job demand dan penunjukan itu tidak ada, nah ini harus dipertanyakan oleh masyarakat, di mana mereka tuh melamarnya. Apakah perusahaan itu pertama terdaftar, dan kadang perusahaan terdaftar tetapi dia tidak memiliki surat penunjukan atau ibaratnya dengan kata lain surat kuasa on behalf atau bertindak atas nama si employer untuk merekrut tenaga kerja di Indonesia. Kalau itu tidak ada, itu yang harus menjadi concern dari pencari kerja. Ini harus hati-hati, harus ditanyakan dulu. Tanyakan dulu, ada kan izin rekrutnya, ada job demand-nya, ada surat penunjukan dari pusat itu, dari si employer atau agen yang berada di luar negeri. Kalau itu tidak ada, nggak usah melamar, cari kerjaan yang atau di agensi lain yang memiliki job demand dan penunjukan itu sendiri. Supaya jelas dan terhindar dari penipuan gitu. Oke. Kalau mungkin agennya Pak Diana lebih fokus kemana, Pak? Ya, kami basicnya saya itu di kapal pesiar, Bagus. Jadi satu kapal ada kurang lebih 300 sampai 400 orang saat itu. Ada 8 kapal waktu. Nah, kemudian saya pada sempat break, kemudian ya kembali lagi ke dunia ini. Ya, atas panggilan hati nurani kemanusiaan, kita ingin bantu bahasa negara yang memiliki keinginan untuk bekerja keluar negeri lagi. User terhadap tenaga kerja kita dari Bali niki demand-nya niku tinggi ya, Pak ya. Sangat ada, artinya tenaga kita dipercaya, jadi ini diminati lah. Kenapa seperti ini? Ya ini murni karena talent ya. Artinya kemampuan dari si individu dan etos kerja dari pekerja Bali sendiri. Gimana mereka tuh, satu contohnya ya mereka sangat antusias bekerja, disiplin, kemudian mudah diatur dan bekerja sesuai aturan dan standar. Ya paling penting lah ramah tamahnya ini. Ramah, hospitality-nya ya. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita, khususnya orang Bali ya. Maka itu sampai kita harus jujur sampai hari ini kita sampai kesulitan dan kekurangan sumber daya manusia yang begitu banyaknya minat dari luar negeri sana. Iya. Tapi tenaga kita lebih banyaknya teralokasi di apa?
Si level-level di level apa, di sektor apa dia? Oh, dominannya orang kita atau pekerja kita itu bekerja di sektor hospitality, Specialty. di hotel dan restoran. Walau angka hanya 1 sampai tidak sampai 5% bekerja di sektor perkebunan, factory atau pabrik dan perikanan, sangat sedikit sekali. Sebetulnya itu juga banyak permintaan dari luar negeri. Perikanan, perikanan, kemudian perkebunan juga ada. Tapi salah satu kendalanya lah saat ini adalah bisa. Misalnya contoh, untuk bisa bekerja di Australia, karena kita tidak masuk dalam skema Palm Scam atau skema Palm, yang mana padahal Australia dan Indonesia kita akan bertetangan ya sebagai sister negara yang begitu dekat keberadaannya. Berhubungan juga sangat baik. Tetapi sayangnya Indonesia tidak masuk dalam kategori itu. Nah, yang masuk itu lucunya ini negara yang baru, Timor masuk dalam skala itu. Papua Nugini, Fiji, Caribbean, negara-negara di kawasan itu hanya artinya bahwa hanya negara orang-orang dari negara tersebut yang secara formin boleh dan bisa mendapatkan visa yang namanya visa kerja di perkebunan, peternakan, pertanian. Sedangkan kita, walaupun ada visa yang namanya 403, itu justru bisa sebetulnya digunakan, tetapi ada syaratnya. Mereka harus hanya boleh orang-orang yang bekerja di, misalnya kita punya KBRI, mereka itu bekerja di wilayah seputaran keberadaan KBRI tersebut. Misalnya menjadi pembantu, jadi bersih-bersih, office boy, itu aja di wilayah KBRI. Tapi hanya terbatas penggunaan visa 403 itu. Nah ini mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa menjalin hubungan atau memulai mengadakan pendekatan dengan pemerintah Australia. Ya, kenapa demikian? Karena kita harus jujur akui, Australia yang begitu besar negaranya, penduduknya itu justru sangat sedikit, kurang lebih tidak sampai 30 jutaan di seluruh Australia. Sedangkan pekerjaan pertanian, perkebunan, peternakan sangat dibutuhkan. Coba kita lihat, siapa sih yang mau orang Australia mau bekerja di pertanian perkebunan, peternakan? Nah tentu mereka harus mengimpor orang. Nah maka itu diisi sementara ini oleh orang-orang ya dari skema Gulf Scarcity. Sedangkan kita belum boleh atau tidak bisa mendapatkan visa yang namanya bisa untuk bekerja di pertanian, perkebunan itu. Nah satu lagi Pak, ya di berbagai sektor, pertama yang paling diminati user terhadap tenaga kerja kita kan di hospitality itu hotel dan sebagainya. Nah namun demikian orang-orang kita mereka dibandingkan tenaga dari luar, misalnya pilih ini ya seperti ini, dari sisi level mereka di tempat kerja ini, apa mereka bisa bersaing atau gimana Pak? Kalau kita lihat dari pengalaman, sebetulnya kita bicara kemampuan ya Pak, artinya kompetensi sih. Ya. Kita itu, saya kira kita sudah sangat standar. Soft skill bahasa kita juga bagus. Kemudian hard skill kita, kemampuan untuk beradaptasi dan mengerjakan hal-hal yang sebiasanya atau sebisanya dikerjakan oleh orang-orang dari negara lain, misalnya contoh India, Filipina. Orang kita
sebetulnya bisa mengertikan jauh lebih baik daripada mereka. Tapi saya ya tidak begitu banyak orang Tegal menempati posisi di medium up atau di manajerial atau top position itu sendiri. Nah, orang kita berada kebanyakan di medium down. Masalahnya ini masalah tidak hanya kesadaran, tetapi willingness atau kemauan untuk mengisi posisi-posisi di level manajer tersebut. Nah, sebetulnya dari sisi, kembali katakan tadi, kemampuan kita sebetulnya jauh lebih baik dari negara lain. Tetapi tidak mau mengisi posisi-posisi yang Karena tidak mau. karena tidak mau saja. Karena ya kita ketahui bahwa semakin tinggi posisi, tentu resikonya semakin tinggi pula. Waktu kita mungkin lebih banyak pada level yang berbeda. Misalnya meeting, rapat itu, terus dengan manajemen level. Dan waktu kita untuk berinteraksi dengan teman-teman atau sesama kita itu sangat kurang. Nah, itu salah satu faktor saya kira yang menyebabkan kenapa orang tak enggan sebetulnya. Dan di sisi lain, dekade nawab, prinsip itu masih terbawa. Misalnya, contoh ini, orang yang baru berapa kali naik tapi ngambil posisi, mau dia naik di sisi. Nah, ini kadang-kadang iri hati itu dari orang lain, tentu itu kan hal yang biasa. Tapi kalau itu dijadikan hal yang dihambat, itu kan suatu kekeliruan, Pak Bagus ya. Nah, jadi mereka itu mereka itu enggan meninggalkan teman-temannya yang sebetulnya mereka kesana itu kan mereka sendiri dan tidak ada hubungan lagi dengan teman-teman yang lain. Justru mereka harus sadar bahwa ketika orang kita mampu mengisi posisi-posisi level yang menengah ke atas semakin banyak, justru menguntungkan orang kita. Kita bisa membantu mereka dengan cara-cara ya gampang atau yang mudah. Kemudian pekerjaan yang lain yang berat-berat dikasih orang lain. Tapi kan balance of order itu kan ada. Nah, itu sebetulnya kalau orang kita menepati keuntungannya kita posisi-posisi yang lebih semakin tinggi, otomatis kesempatan untuk masuk orang kita ke level-level berikutnya ya oleh karena terdorong dan juga ikut arus. Sehingga mereka juga terdampak untuk bisa mengikuti jejak-jejak senior mereka yang telah menempati posisi yang lebih tinggi nih. Pak Diana puniki dia. Banyaknya tenaga kerja kita ya yang bekerja di luar ya, dari dulu tadi di kapal, pesiar, di darat itu tentu akan berdampak ekonomi yang memberi dampak ekonomi yang lebih bagus sih untuk Bali. Karena ya banyak sih temannya saudara-saudara juga Pak, jadi dia datang ya boleh perbaiki rumah begini begitu beli adanya devisa dibawa kan begitu. Nah, kemudian Pak Dianel karena Pak Dianel juga fungsionaris Golkar di Provinsi Bali. Nah, Pak Dianel melihat bagaimana? Apakah pemerintah sudah hadir di dalam untuk terkait ketenaga kerjaan ataupun mereka pasca mereka bekerja dan setelah selesai bekerja apa bagaimana gitu. Karena banyak nggak tahu apakah saya banyak yang gini, mereka kembali bekerja dari luar meninggalkan anak istri kembali bekerja padahal keinginan mereka untuk sebenarnya berat hati mereka bekerja tapi di sini hadapin dia. Nah, itu bagaimana nih Pak Diana? Ya, kita harus berikan pertama itu apresiasi kepada Pak Menteri ketika yakini beserta wakilnya yang sangat begitu proaktif sebetulnya menjemput bola. Kita bisa lihat dari sisi medsos Pak Menteri dan wakil ya, mereka itu
sudah keliling di dunia bahkan untuk mencari celah-celah atau peluang-peluang yang bisa memberikan manfaat atau peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia. Ini sudah sangat itu patut kita apresiasi. Nah kemudian dengan adanya peluang tersebut, ini kan tentu akan menjadi atau membawa dampak yang positif, terutama ekonomi bagi masyarakat kita yang perlu disampaikan tadi. Mereka kalau di sini apaan sih gitu kan. Kemudian jadi harus, tapi jangan santai bahwa mencari pekerjaan di luar itu jangan sampai menjadi suatu keterpaksaan. Itu harus menjadi suatu pilihan. Karena ketika kita sadar bahwasanya pekerjaan adalah suatu pilihan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik ke masa depan, ini akan menjadi daya ungkit tersendiri, mampu meleverage kita bahwasanya kita bisa mengukur dan mengatur kemampuan kita sendiri atau pendapatan kita sendiri. Misalnya pendapatan kita sekian, kita mampu memanage dengan baik. Berapa harus dikirim ke rumah, apa harus digunakan di sana. Sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai tentu adalah ekonomi yang lebih baik ke depan. Dengan supaya misalnya, ingin di rumah itu punya perumahan, ingin punya mobil, dan begitu seterusnya. Selanjutnya berangkat lagi ingin punya aset yang lain untuk masa depan. Ada juga yang ingin bagaimana mereka punya anak-anak ke depan bisa sekolah di sekolah ya baik atau bahkan lebih baik atau di baik dari maupun luar negeri. Ya itu saya kira sangat kita apresiasi. Dan harapan kita peluang ini selalu terbuka dan terus terbuka di era sekarang dan selanjutnya. Gitu loh, Luis. Pak Diana, niki kembali lagi terkait situasi geopolitik ini dan keberadaan tenaga kerja kita di situ, kemudian juga efek dominonya nanti kepada Bali atau Indonesia ini ya. Gimana kalau misalnya konstelasi ini akan terus berlanjut seperti apa kira-kira? Ya harapan kita berdoa bersama mudah-mudahan masalah ini, kondisi yang terjadi saat ini di Timur Tengah ini cepat selesai. Tetapi kalau bentuk harus itu terjadi dan eskalasi berlanjut sehingga berdampak sangat signifikan, mungkin terutama terhadap keberadaan nyawa pekerja migran kita di luar negeri, baik sea base maupun land base. Harapan kita yang pertama itu mereka tetap melaporkan diri kepada KBRI di sana, sehingga KBRI bisa mendata dengan atau secara real time keberadaan pekerja kita di kapal apa, kalau mereka di kapal pesiar, kapal tanker, kapal kargo, kapal ikan. Terus kalau keterkaitan dengan niki Pak, pemutusan hubungan kerja atau kontraknya, itu gimana nanti itu? Hubungan dengan kontrak atau jika ini terjadi itu kan terjadi misalnya pemutusan hubungan kerja. Kita harus yang pertama melihat melihat apa isi dari kontrak sebelum mereka bekerja ke sana. Jika main terjadi suatu force majeure, itu kan bagian dari force majeure. Nah kalau ini terjadi misalnya, apa konsekuensi atau apa yang menjadi hak-hak yang mereka dapatkan ketika kejadian seperti ini terjadi. Kehadiran pemerintah ini sangat penting kiranya
untuk membantu memperjuangkan agar supaya teman-teman pekerja migran kita ini mendapatkan minimal hak. Misalnya mereka kontraknya adalah 1 tahun atau 8 bulan, baru kerja di sana 3-4 bulan, kemudian harus pulang mengakhiri kontrak. Nah ini sisa ini agar supaya bisa diperjuangkan. Siapa yang bisa memperjuangkan itu? Yang bisa dari agensi yang memberangkatkan berkomunikasi dengan pihak employer, kemudian pihak employer ini yang nantinya mengevaluasi, dan tentu mereka akan melihat sama seperti perusahaan-perusahaan seperti biasa, mereka akan melihat kemampuan finansial yang mereka miliki. Sekiranya mereka mampu untuk memberikan hak-hak yang jadi kewajiban si pemberi kerja, tentu mereka akan lakukan. Karena harapan kita, mereka apapun kondisinya tetap memberikan minimal adalah hak dasar atau basic salary dari sisa kontrak mereka. Nah inilah yang harus diperjuangkan bersama. Nah tentu referensi pemerintah, ada KBRI di sana, ini akan menjadi tripartit yang berdiskusi bersama bagaimana agar supaya ini kan kita bicara kemanusiaan atau ya. Jadi manusia juga perlu penghidupan yang layak, ya, kemudian juga masa depan mereka. Tapi kami yakin bahwa sepanjang itu adalah tujuan kebaikan, perusahaan di sana akan tetap memberi hak-hak mereka. Nah ini sesuai harapan kita bersama. Tentu ini kehadiran agensi yang si pengirim dan employer ini yang harus menjadi yang terdepan dalam hal mendiskusikan agar supaya hak dari si pekerjaannya didapatkan. Pak Diana, kalau ada masalah seperti itu, Mas Lisan atau masyarakat kita nonton podcast kita, kalau misalnya menghubungi kita, terus Pak Diana sebagai fungsionaris Golkar di bidang ketenaga kerjaan itu bisa bantu dong mereka, Pak? Ya, jadi dengan senang hati kita akan yang pertama kan kita melihat konteksnya, kesalahan mereka seperti apa sih dan gimana. Kemudian agen yang berangkatkan mereka tuh namanya apa, nyiapin mereka. Kemudian kondisi mereka di luar negeri itu seperti apa saat ini. Misalnya mereka sudah sekian bulan, kemudian terdampak misalnya dengan situasi ini dan belum bisa berjalan. Misalnya itu bisa kita lakukan atau memberikan bantuan langkah-langkah yang minimal itu mereferensikan kemana mereka harus melapor atau melangkah. Atau misalnya masyarakat kita yang belum paham tentang terkait ketenaga kerjaan, mereka supaya nggak ketipu gitu misalnya dan sebagainya, bisa bantu Pak, itu kasih informasi yang Dengan istirahat, ya, tentu itu salah satu kewajiban dan tugas kita. Oke. Terima kasih Pak Diana atas waktunya. Dumugi tenaga kerja kita yang sedang ada di daerah konflik bisa pulang suatu saat dengan semangat, selama tidak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih, Odes. Jito, bicara penting, penting bicara.